Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan serial pembahasan Qawaid Nabawiyah, kaidah kehidupan yang keempat, yaitu tentang halal dan haram sama-sama jelas, dan di tengah-tengahnya ada perkara yang syubhat, maka berhati-hatilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innal halala bayyin, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan sungguh perkara yang haram juga telah jelas, wa inna bainal halali wal haram mustabihat, dan antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada perkara yang syubhat atau perkara yang masih samar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hukum syariat itu tidak keluar dari tiga perkara. Apa yang halal itu jelas, apa yang haram itu jelas, dan apa yang samar. Adapun yang samar itu sebetulnya adalah sedikit, ya, sesungguhnya sangat sedikit. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang muslim senantiasa mengambil perkara yang halal dan dia menjauhi perkara-perkara yang haram, dan dia hati-hati dari perkara yang syubhat. Karena orang-orang yang dia hati-hati dari perkara yang syubhat, maka insya Allah dia terjauhkan dari perkara yang haram. Artinya kalau perkara yang syubhat itu kemudian ternyata hukumnya halal, kemudian dia tidak mengambil karena dia ragu pun, dia masih selamat. Dan ketika perkara yang syubhat itu ternyata hukumnya haram, tentunya sudah dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang senantiasa memperdalam ilmu agamanya, sehingga jelaslah bagi dia mana perkara yang halal untuk kemudian dia ikuti, sehingga jelas perkara yang haram baginya untuk kemudian dia tinggalkan, dan juga agar dia selalu waspada dari perkara-perkara yang haram. Maka hendaknya seorang itu menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak syubhat, menjauhi kelompok-kelompok orang, menjauhi lingkungan yang banyak syubhatnya. Kenapa? Karena tidaklah seorang itu terjatuh pada syubhat kecuali karena dia bermudah-mudahan berada dalam lingkungan maupun tempat yang di situ banyak syubhatnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus di akhir zaman ini banyak sekali syubhat yang menyambar-nyambar. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil perkara yang halal, meninggalkan perkara yang haram, dan berhati-hati bersikap wara' dari perkara yang masih syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita yang halal, menjauhkan dari kita perkara yang haram, dan juga menjadikan kita tumbuh sifat kehati-hatian dari terjatuh pada perkara-perkara yang syubhat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.